Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mahasiswa PPG Prajabatan 2023, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini kami akan menjelaskan tentang diferensiasi proses, ruang kolaborasi topik 2, dosen pengampu Dr. Suriswo MPD. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Anggota kelompok 2 terdiri dari Lili Musfiratunisa, Zulfatun Amalina, Wilujeng Lutfi Gasari, Widya Amanah Krismonia, dan Vicky Via Kholida. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. 3 aspek pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas mempelajari materi baru yang bertujuan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan kebutuhan belajar peserta didik terpenuhi. Yang kedua adalah minat peserta didik. Adalah sebuah hasrat dan keinginan yang ingin kita capai dan dalami untuk menelisik secara spesifik. Yang ketiga adalah profil belajar peserta didik. Adalah pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Yang selanjutnya adalah 4 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, yang ketiga adalah diferensiasi produk, dan keempat adalah lingkungan belajar. Baiklah teman-teman, sekarang di sini kita akan membahas strategi pembelajaran berdiferensiasi proses. Yang selanjutnya adalah, apa sih pengertian diferensiasi proses itu? Diferensiasi proses yaitu bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. Strategi pembelajaran diferensiasi proses. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang. Kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid atau daftar tugas. Yang keempat, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi. Dan yang terakhir, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat peserta didik. Ini adalah contoh diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Yang pertama, guru melakukan pemetaan peserta didik berdasarkan pemahaman konsep perkalian. Untuk kelompok pertama, kelompok peserta didik yang masih membutuhkan media, yang belum memahami perkalian, diberikan media berupa tabel penjumlahan berulang. Lalu, untuk kelompok 2 adalah kelompok peserta didik
yang mulai lancar atau memahami perkalian atau penjumlahan berulang tanpa media bisa menggunakan pola hitung lompat. Untuk kelompok 3 adalah kelompok peserta didik yang sudah mahir dalam perkalian, tidak menggunakan media, dapat menggunakan strategi mental math untuk mempermudah perkalian. Baiklah teman-teman, untuk berikutnya adalah contoh diferensiasi proses berdasarkan minat peserta didik. Pada kegiatan matematika kelas 2 mengenai satuan ukur, peserta didik dapat mencoba menggunakan mister ukur untuk mengukur panjang objek yang sesuai dengan minatnya. Untuk kelompok yang pertama adalah kelompok peserta didik yang menyukai alam atau nature dapat mengukur lingkar pohon dan tinggi tanaman. Untuk kelompok yang kedua, kelompok peserta didik yang menyukai seni dapat mengukur dekorasi atau hiasan yang ada di kelas, sekolah, atau di rumah. Untuk kelompok 3 adalah kelompok peserta didik yang menyukai kegiatan fisik dapat mengukur jauh atau tinggi lompatan yang dapat dilakukannya. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah contoh diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar peserta didik. Di kegiatan IPA kelas 3 mengenai sistem pencernaan, peserta didik dapat menggali informasi mengenai sistem pencernaan dari beberapa media berdasarkan gaya belajar peserta didik. Untuk yang pertama adalah gaya belajar peserta didik audio visual, adalah menggali informasi melalui video pembelajaran. Untuk yang kedua adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah menggali informasi lewat lingkungan yang ada di sekitar. Untuk selanjutnya adalah gaya belajar visual. Untuk gaya belajar visual adalah menggali informasi melalui buku dan infografik. Baik teman-teman, sekarang akan dijelaskan bagaimana sih peran pendidik dalam diferensiasi proses. Yang pertama adalah pendidik mau berinovasi. Yang kedua adalah memiliki semangat untuk pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, memahami perbedaan peserta didik. Yang keempat, mempertimbangkan strategi dan aktivitas yang berbeda-beda untuk memfasilitasi kebutuhan siswa kelompok besar atau kecil. Yang kelima adalah membimbing peserta didik sesuai kebutuhan belajarnya. Sekian pemaparan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Semoga bermanfaat. Pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.